Tanya dia, apa maksud kau bodat? Kau buat pula begini, memang kau anjing kurap. Saya kalau perempuan dilecehkan memang naik setan saya. Gimana perasaan kita kalau adik kita diginikan orang? Maunya keenam-enamnya ini polisi, tentara, babinsa, bambil katipmas, dipijak-pijak dia sampai keluar tai. Ini laki-laki. Allahu 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 Allah. Saya sudah 4 tahun menikah siri. Menikah siri maksudnya cukup rukun syarat, ada wali, ada saksi 2 orang adil, ada mahar, ada ijab, ada qabul. Kalau cukup syaratnya nikah itu sah. Tapi yang dia maksud siri di sini tidak terdaftar di Kementerian Agama KUA. Siri namanya. Tapi saya tak pernah diberi nafkah lahir batin, tidak juga satu tempat tinggal, berarti LDR. Hubungannya melalui Bluetooth. Suami di luar kota, saya di Pekanbaru. Karena saya tak sanggup lihat suami seperti ini, saya pun minta diceraikan. Tapi suami tak mau menjatuhkan talak. Cuman dia WA saya, gini bunyi WA-nya. Kalau kau ingin hidup, pergilah, tapi jangan pernah hubungi AA lagi. Bagaimana itu Pak Ustadz? Lafaz tolaknya ini lafaz kinayah. Lafaz tolak ada 2. Yang pertama sharih, jelas, tidak ada mengandung interpretasi lain. Kutalak kau, jatuh. Tapi kalau kata dia, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Kalau kau anakku, anak-anak perempuan, adik-adik, kata suaminya, balik kau ke rumah. Tanya dulu, maksud Allah? Kalau kata dia, maksud aku kau balik aja, tak jatuh talak. Tapi kata dia, maksudku talak. Kalau ada niat talak berarti jatuh talak. Nih, kalau kau pingin hidup sendiri, pergilah, tapi jangan pernah hubungi aku lagi. Tanya dia, apa maksud kau bodat? Udah tak kau daftarkan aku ke KUA, tidak kau kasih nafkah lahir batin, kau buat pula begini, memang kau anjing kurap. Saya kalau perempuan dilecehkan memang naik setan saya. Gimana perasaan kita kalau adik kita diginikan orang? Ini namanya batambe indak batali. Dia tidak bisa menggugat ke pengadilan karena tidak ada surat nikah dan tidak ada sigat ta'liq. Kalau ada dia sigat ta'liq, dia bisa gugat ke pengadilan. Karena waktu setelah akad kan laki-laki itu membaca sigat ta'liq. Kalau ku tinggalkan dia 6 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, lalu dia pergi ke kantor pengadilan agama membayar iwat 10.000 rupiah, maka hakim menjatuhkan salah satu, maka jatuhlah. Ini udah dinikahnya siri, tak dikasihnya belanja zahir dan batin, tidak didatangi pun tidak, rumah tak dikasih, disuruh begini. Ini cocoknya kalau ada wali 6, ayah, atuk, abang, adik, pakcik, abang ayah. Maunya keenam-enamnya ini polisi, tentara, babinsa, bambil katipmas, dipijak-pijak dia sampai keluar tai. Ini laki-laki hantu ini. Maka aku pesankan kepada kalian, jangan nikahkan anak perempuan nikah siri. Ku pesankan pada kalian perempuan, jangan mau nikah siri. Jelas? Memang kalau belum sarapan ini naik aja bawaan gitu. Aduh buya. Mohon doa anak kami Faizan Al-Bassam, umurnya sudah 2 tahun setengah, belum bisa berjalan. Saya umur 2 tahun lebih baru berjalan. Jadi saya dulu, kata almarhumah, waktu masih kecil, semua orang yang lalu itu mengajak bercakap, tapi pandai bercakap, berjalan tak bisa.
Lebih 2 tahun baru berjalan. Jadi dia ni belum sampai lagi. InsyaAllah nanti dikasih Allah kemuliaan. Begitu pandai berjalan, berjalan sampai ke Maroko, tak balik-balik. Sekarang ni asyik berjalan aja, berjalan ke sana, berjalan ke sini. Dia ni pun nanti gitu juga ni. Ini sekolah pandai berjalan, mau sampai ke Amerika dia berjalan. Nanti di akhir majlis kita doakan sama-sama. Anak saya Hazik itu dulu tak pandai bercakap lama, hampir 5 tahun baru pandai bercakap lancar. Sampai kata mak saya, apa kau ni tak bercakap? Sekarang bercakap tak berhenti-berhenti. Sampai poning kepala awak. Nah, itu. Jadi berdoa saja, itu ujian dikasih Allah. Banyak-banyak bersolawat, habis solawat minta, ya Allah, aku bertawassul barokat solawat kepada Nabi Muhammad, jadikan anakku ni pandai berjalan, arahkan jalannya yang benar, buat dia cepat bercakap, cakapnya itu nanti bermanfaat buat umat insyaAllah. Sewaktu menuntut ilmu, amalan-amalan apa yang Ustadz lakukan sehingga bisa menjadi seperti sekarang? Tak ada amalan-amalan, pokoknya dihafal aja buku itu. Soalnya kalau tak dihafal, beasiswa putus. Tak lulus sekali, putus beasiswa 25%. Tak lulus 2 kali, putus beasiswa 50%. Tak lulus 3 kali, diusir dari Al-Azhar, tak dapat tiket balik, siapkan rakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Ada amalan-amalan khusus. Pertama, dapat kitab dari Azhar, ditulis pakai 2 pena, merah sama hijau. Yang penting merah, yang kurang penting hijau. Baca dari awal sampai akhir. Sebelah kanan kitab, sebelah kiri Kamus Al-Munawwir. Buka, itu artinya. Dah, baca kedua, yang dibaca yang digaris-garis itu aja, yang tak digaris tak usah baca. Baca ketiga diringkas, karena kepala poning menengok kitab tobal-tobal. Jadi diringkas di ringkasan kecil, ayatnya dihafal, hadisnya dihafal, fatwa ulama dihafal, sambung-sambung. Dihafal. Makanya kalau kawan minta ringkasan saya, Mat, minjam ringkasan kau? Nah, pakailah. Aku tak paham, memang sengaja aku buat gitu. Jadi asal dah dapat digaris. Kawan saya ini selalu menengok buku saya. Dia mau menengok, Somat ini udah halaman berapa baca. Karena saya tahu buku saya itu selalu diperiksanya, saya garis dari belakang. Hebat kali kau, kata. Baru seminggu udah khatam. Kau belum kenal aku, kata. Tahun 1, tahun 2, nilai yang paling tinggi mumtaz, excellent. Nilai di bawah itu jayyid jiddan, baik sekali. Nilai di bawah itu jayyid. Nilai di bawah itu makbul. Makbul itu cukup, tak boleh S2. Maka disebut makbul indallah. Kalau dah makbul itu untuk Allah ajalah. Nilai saya tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4 jayyid, tidak makbul. Anak Riau zaman kami kuliah di Mesir cuman 75 orang. Yang dapat nilai jayyid jiddan, di atas jayyid itu cuman 1 orang. Buya Muhammad Abdi, anak Buya Bahtiar Daud. Sekarang pimpinan Islamic Center Al-Hidayah Kampar. Lain di bawah itu jayyid semua. Nilai saya jayyid tiap tahun, 4 tahun. Amalannya apa? Takut diusir balik. Jadi kalian kalau mau belajar, bilang sama orang tua, mak ya jangan kirim duit. Insya Allah rajin dalam belajar. Anak-anak sekarang nih, Ustaz tolong nasihati anak saya mau ke Mesir. Kau nanti kalau berangkat ke Mesir, jangan minta duit, cukupkan Al-Azhar, jangan minta balik. 4 tahun jangan minta ongkos balik. Siap? Siap Ustaz. Bangkit 6 bulan balik. Baru sampai ke Mesir sebulan, telepon Oma, minta kirimkan salai. Udah balik 6 bulan, datang bapaknya, Ustaz tolong nasihati anak saya. Enggak, sudah. Yang lama aja enggak diamalkannya. Saya 4 tahun tak ada minta duit, 4 tahun
Tanya jawab lucu penuh makna Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa tips cara meraih kesuksesan yang berkah di masa muda? Saya tidak pernah bercita-cita menjadi apapun. Cita-cita saya dulu cuma satu, bagaimana membahagiakan orang tua. Itu saja. Ya Allah, aku sekolah, tak tahu dulu pulang mau jadi apa. Yang penting bisa membahagiakan orang tua. Itu saja. Jadi setelah itu sampai, ya sudah, bisa menyenangkan hati orang tua, bisa, itu saja. Maka selalu saya sampaikan di kampus-kampus kepada mahasiswa, kalian kalau belum bisa membahagiakan orang tua, jangan menyusahkan orang tua. Ini kadang baru ngelihat namanya aja di HP dah kumat darah tinggi man. Kalau belum bisa membahagiakan dia, jangan menyusahkan dia. Maka saya di Mesir 4 tahun tak pernah saya minta duit. Tiba-tiba udah sampai ke Mekah. Mak, aku udah di Mekah. Dari mana kau dapat ongkos? Ada tabunganku sikit-sikit. Pergi ke Mekah, kerja, pulang, bayar utang. Yang pernah menyusahkan orang tua. Oleh sebab itu cita-citanya yang pertama mencari ridha Allah. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhutullah fi sukhutil walidain. Pulang saya ke kampung, saya mau beli tanah berapa meter, ternak lele, tanam cabai, daun ubi, malam ngajar ngaji. Cita-cita saya kecil aja. Tak ada cita-cita mau jadi ustaz viral disambut di airport. Terus kata mak saya, masa kau S2 tinggal di kampung, pergilah ke kota. Akhirnya saya menghonor jadi dosen, siang jadi dosen, malam ceramah di masjid, direkam, diupload, khutbah diupload, like and share, akhirnya viral. Diusir beberapa kali, makin viral. Dibully, makin viral. Akhirnya yang membuli saya taubat sekarang. Ini orang makin dibully, makin viral. Udah kita diamin aja lah. Itu semua itu kerja kita atau kerja Allah? Kerja Allah. Kerjakan kerja kita, urusan Allah, biar Allah yang urus. Kita hidup ini sama macam bawa pancing. Kita tugas kita ambil bambu, pasang kail, cari cacing, letakkan. Masalah ikannya datang tak datang itu urusan Allah. Ini kadang banyak orang ngurus urusan Allah yang diurus. Urusan Allah jangan kau urus. Kata Allah, yang mendatangkan ikan ini urusan aku. 10 pancing pasang, itu urusan kita. Tarik pancing satu, cacingnya hilang. Cari pancing satu, kailnya hilang. Cari pancing satu, talinya hilang. Yang ke-10, bambunya hilang. Marahkah kita? Tidak. Karena urusan kita sudah selesai. Serahkan urusan Allah. Pulang ke rumah, rupanya Allah mau kasih kita bukan ikan mentah, tapi ikan masak. Banyak orang terlalu berpikir hidup ini kau buat saja urusanmu, urusan Allah. Urusanmu berangkat dari rumah, kerja. Masalah hasilnya urusan Allah. Berapa banyak orang bekerja tapi tak dapat apa-apa. Betul? Kalau sudah rezeki tak kemana. Tapi jangan gara-gara ini lalu bapak enggak kerja. Dibangunkan ibu besok pagi, bang, apa enggak kerja masuk kantor? Urusan Allah. Kalau ada suami ibu seperti itu, ibu jangan marah, biarkan aja. Nanti jam 12 dia bangun, dia lapar, dia tengok, mana makanan? Ibu jawab, urusan Allah. Harus ada usaha dan ikhtiar. Pertama, niat cari ridha Allah. Kedua, senangkan orang tua. Ketiga, berusaha. Setelah itu, tawakal Allah. Hidup jangan susah. Hidup sudah susah, jangan bikin susah.
Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Gimana hukumnya memberi hutang kepada orang minjam tapi berkali-kali nggak pernah bayar? Apakah kita termasuk orang yang menzolimi dengan tidak mendidik orang tersebut menjadi mandiri, karena sepertinya tak pernah mandiri dan tidak berniat untuk melunasi? Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 282, satu lembar. Bukan tentang puasa, bukan tentang sholat, bukan tentang baca Quran, bukan tentang zikir, tapi ayat yang paling panjang tentang bayar hutang. Salatnya banyak, puasanya banyak, zikirnya banyak, baca Qurannya khatam, tapi kalau bayar utang tak dibayar, di akhirat kau akan cari dia. Oleh sebab itu ada orang mati syahid. Oh, mati syahid. Orang mati syahid gak merasakan sakratul maut. Orang mati syahid gak merasakan azab kubur. Orang mati syahid tidak merasakan hisab. Orang mati syahid langsung masuk surga. Ilat dain, kecuali hutang. Makanya kalau ada orang menagih hutang, itu dia bukan pelit, dia sedang menyelamatkan saudaranya dari makan haram. Makanya datang ke rumah dia, habis pengajian nih langsung datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kau mau menagih ya? Aku bukan mau menagih, tapi menyelamatkanmu, anak cucumu, istrimu, tetanggamu dari makan haram. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hai orang yang percaya bahwa setelah mati dia akan hidup lagi menghadap Allah. Idza tadayantum bidainin, kalau kau menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalin musamma, sampai ke batas waktu tertentu, faktubuh, tulis, saya pinjam kepada kamu 500.000, akan saya bayar pada bulan Mei. Tahunnya jelas. Gimana juga bulan Mei? Maybe yes, maybe no. Bulan berapa? Bulan Mei tahun 2020. Oke. Sekarang bulan Maret. Maret, April, 1 Mei 2020 datang tadi. Kapan kau bayar? Mohon maaf, aku nggak bisa, istriku baru meninggal, anakku pun sakit. Jangan kau cerita panjang lebar, tak tahan air mataku mau menetes. Kalau dia dalam kesulitan, fanaziratun ila maisarah, tunggu sampai dia lapang. Maisarah artinya lapang, tunggu sampai dia lapang. Setelah dia lapang, datang lagi bulan Juni. Kapan kau bayar? Aku belum bisa. Nampaknya lebih banyak ongkos minyak aku daripada uang yang aku tagih. Yang paling bagus, wa anta saddaqu khairul lakum, kau sedekahkan itu lebih baik. Karena aku pun makin datang makin kumat darah tinggiku, kolesterolku pun makin naik. Jadi untuk yang 500.000 itu ku sedekahkan aja, ambil. Tapi yang menghafal ayat ini yang ngasih pinjaman, bukan yang minjam. Sekarang banyak salah hafal, yang minjam pula yang hafal. Begitu kita tagih, kapan kau bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum, kau sedekahkan itu lebih baik. Itu ayat aku, ayat kau 8282. Banyak sekarang orang salah hafal ayat. Jadi dalam Islam hutang piutang adalah ajaran tolong menolong, tertulis dalam Quran. Namanya fikih muamalah. Ada fikih ibadah, sholat, zakat, puasa. Ada fikih jihad, jihad fisabilillah. Ada namanya fikih muamalat. Hutang piutang, gadai menggadai, pinjam meminjam, murabahah, mudharabah, bagi hasil. Maka hutang piutang ini cara tolong menolong, jangan sampai dihilangkan.
Tapi kalau tidak mendidik